Gimana Pak Ustadz? Ya, kasus tersebut tentu bertentangan dengan nilai hukum, baik hukum pidana maupun hukum Islam. Begitu dimuliakannya pekerja dalam Islam sehingga Nabi katakan bayar upah pegawaimu sebelum kering. Itu bayangkan, kadangkala upah karyawan itu sudah kering berkali-kali tidak dibayar, bahkan dipotong. Maka orang yang mempekerjakan manusia lalu tidak berbuat baik, sesungguhnya hasil-hasil yang diperoleh dari keuntungan kerja itu menjadi haram karena dia menodai dan menganiaya. Islam hadir menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ada kadangkala pegawai, pimpinan, manajer yang kasar kepada anak buahnya karena dia pikir apa? Kamu ini bisa hidup gara-gara saya. Terbalik, justru kamu bisa hidup karena ada anak buahmu. Ya, orang kaya bisa hidup karena ada pegawainya yang bekerja. Maka yang baik adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam arti bos, manajer, perusahaan harus menghormati pegawainya. Pegawainya pun harus bekerja maksimal supaya perusahaannya hidup. Kalau perusahaan hidup maka pasti akan kembali keuntungannya kepada pegawai. Dalam dunia perusahaan ada yang disebut community development. Itu community development prioritas utamanya adalah memelihara kerapatan antara perusahaan dengan pegawai. Itulah sehingga dalam dunia pemasaran ada disebut human relation. Bagaimana memperlakukan pekerja kita selayaknya manusia, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai budak, tapi dia diperlakukan sebagai selayaknya manusia. Itulah sehingga dalam psikologi pekerjaan ada disebut empati, yaitu memposisikan diri seperti pada diri kita. Nah, misalnya kalau saya diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan saya? Itulah empati. Kalau anak saya bekerja lalu tidak dibayar dan dianiaya, bagaimana kalau saya seperti itu? Kalau ini diterapkan, maka insya Allah perusahaan itu akan hidup. Dan kalau perusahaan hidup, maka semua akan menikmatinya. Perusahaannya, pendiri perusahaannya, karyawannya, masyarakat sekitarnya. Itulah makna terpenting dari adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hukumnya sendiri Pak Ustadz dalam banding sendiri ini Hukum haram. menyiksa. Haram. Jangankan pegawai, orang biasa aja kalau kita siksa itu hukumnya haram. Nah, kalau dalam Islam berlaku, karena kita bukan negara Islam, itu berlaku qisas. Apa itu qisas? Hukuman seperti apa yang dilakukan oleh pelakunya. Tapi karena kita bukan hukum Islam diberlakukan, maka hal seperti ini mestinya polisi, dalam hal ini negara harus terlibat dalam memelihara dan menyelamatkan pekerjanya. Itulah sehingga ada di setiap perusahaan ada namanya serikat pekerja. Nah, inilah urusannya serikat pekerja, melindungi pekerja dari kekerasan dan hak-haknya harus dilindungi. Kedepannya dengan kejadian ini apa sih harapan dari Pak Ustadz sendiri? Harapan kita tentu ada perlindungan terhadap pekerja. Kita tidak bisa nafikan pekerja ini dibutuhkan untuk, kata Umi Rama, agar roda kehidupan berputar. Kenapa ada orang ahli di bidang menjahit tapi tidak bisa menempel ban? Nah, itu supaya roda kehidupan berputar. Perusahaan kalau mau hidup, perlakukan anak buahnya, pegawainya secara layaknya sebagai manusia. Maka kalau dia diperlakukan layaknya sebagai manusia, maka dia akan berpikir, ini perusahaan saya, hidup matinya. Nah, itulah pentingnya perusahaan memberikan penghargaan, apresiasi terhadap pegawai atau pekerjanya. Harapan kita tidak terulang lagi. Supaya tidak terulang harus ada undang-undang perlindungan tenaga kerja. Sip, baik. Terima kasih Pak Ustadz.